Halo, selamat pagi adik-adik sekolah minggu GPD Melati. Kembali lagi dengan kakak Joy, sama ada kakak pemain musik, ada kakak Bita, Bapak Oto, sama kakak David. Kita semua dalam keadaan sehat. Kakak Joy harap adik-adik juga di rumah dalam keadaan sehat ya. Kakak Joy ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita pada saat hari ini. Kita nyanyikan pujian Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kasih setiamu. Sekali lagi, adik-adik lebih sungguh katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kasih setiamu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kasih setiamu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kasih setiamu. Atas kasih setiamu, atas kasih setiamu. Sekali lagi, atas kasih setiamu, atas kasih setiamu. Adik-adik semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah menjaga, melindungi kami sepanjang hari ini.
Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami anak-anak-Mu mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan memimpin, Tuhan menyertai jalannya ibadah kami dari awal sampai dengan selesai. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi kakak-kakak yang akan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memulai ibadah sekolah minggu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita tetap bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Boleh duduk deh adik-adik di rumah. Kita mau memuji Tuhan, kita mau angkat pujian, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh sekali lagi, dengar Dia panggil, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh girang, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta, Yesus amat cinta pada saya. Oh girang, Yesus amat cinta, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oke, kita masih mau memuji Tuhan. Kakak Joy ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan pujian Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi, tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulut
Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Upahku besar di surga, upahku besar di surga. Oke, kita sudah memuji Tuhan. Biarlah Tuhan disenangkan oleh pujian kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, berikan sikap yang baik. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Katakan firman Tuhan dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku, firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Sekali lagi lebih sungguh-sungguh. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Adik-adik semua lipat tangan, tutup matanya. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memberikan pujian dan penyembahan kami. Terimalah ya Tuhan pujian dan penyembahan kami. Biarlah dapat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk kami duduk diam, serius dalam mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus mengurapi kakak yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami mengerti isi cerita firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa
dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak berharap kalian sehat-sehat selalu ya. Hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Judul kita hari ini, Tubuhku adalah Bait Allah. Tubuhku adalah Bait Allah. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, cerita firman Tuhan, kakak berharap adik-adik sudah ya mempersiapkan Alkitabnya masing-masing. Baik, kalau sudah, mari kita buka ayat kita, firman Tuhan kita di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16. 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Kakak tunggu ya sampai semuanya sudah dapat. Satu Korintus 3 ayat 16. Kita baca sama-sama ya. Dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Terima kasih adik-adik atas kerjasamanya. Kakak ulang ya bacanya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Sesuai judul kita hari ini, tubuhku adalah bait Allah. Bait Allah itu apa sih? Yaitu di mana Allah berdiam di dalamnya. Tuhan ada di dalam kita, Tuhan ada selalu beserta kita, berarti kita adalah benar, baitnya Allah. Terus ada yang bertanya, gedung gereja itu apa? Gedung gereja adalah tempat di mana kakak, adik-adik sekarang yang ada di rumah, orang-orang Kristen, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Sudah tahu perbedaannya? Gedung gereja itu tempat kita untuk beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Nah, mengapa tubuh kita disebut bait Allah? Karena kita adalah miliknya Tuhan. Kita diciptakan oleh Tuhan. Karena kita diciptakan oleh Tuhan, otomatis kita adalah miliknya Tuhan. Dan di dalam kita juga Allah berdiam. Nah, bait Allah, karena kita adalah bait Allah, maka kita patut hidup dalam kekudusan. Kekudusan itu apa sih? Kekudusan yaitu hidup berkenan kepada Tuhan dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Kekudusan adalah hidup berkenan kepada Tuhan dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Yang namanya bait Allah perlu apa? Perlu dibersihkan, perlu dirapikan. Sama halnya dengan gedung gereja, tempat kita beribadah. Coba kalau gedung gerejanya kotor, tidak dibersihkan, tidak dirapikan, nyaman tidak beribadah di dalamnya? Tentu tidak kan? Atau ada adik-adik yang suka tempat kotor? Ayo. Tentu tidak ada ya yang suka tempat kotor. Jadi
tempat ibadah itu harus dibersihkan. Bagaimana membersihkannya? Disapu, dielap, dipel, dan lain-lain. Fungsinya untuk apa tadi? Untuk membersihkan supaya kita nyaman beribadah di dalamnya. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, sama halnya dengan kita yang adalah bait Allah. Tuhan tidak mau berdiam di bait yang kotor, di bait yang belum dibersihkan. Kotor dari apa sih? Seperti kelakuan jelek kita yang masih terus kita perbuat, yang belum kita hilangkan. Seperti apa sih kelakuan jelek itu? Berantem, melawan orang tua, tidak dengar-dengaran, mengambil milik orang tanpa pengetahuan pemiliknya, dan banyak kelakuan jelek lainnya. Termasuk tidak mau beribadah sekolah minggu loh, itu adalah kelakuan jelek. Nah, kalau kelakuan jelek kita belum dihilangkan, maka Allah tidak mau loh berdiam diri di dalam kita, membuat Allah sedih. Karena kelakuan jelek kita masih tetap kita perbuat. Adik-adik, kita harus terus mengingat bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Amin. Amin. Dan kita harus menjaganya, tidak boleh merusaknya, supaya tetap bersih dan Allah senang, nyaman, berdiam di dalam kita. Seperti halnya tadi gedung gereja, kalau sudah dibersihkan tentunya kita yang beribadah di dalamnya juga merasa nyaman, semangat, sukacita. Nah, kelakuan jelek kita hilangkan, maka Tuhan pun senang dan mau terus berdiam di dalam kita. Karena kita adalah baitnya Tuhan. Karena kita atau tubuh kita ini adalah bait Allah, maka tugas kita adalah menjaga dan tidak merusaknya. Dari apa? Dari kelakuan yang jelek-jelek. Kita harus membuat tubuh kita ini tetap berkenan kepada Tuhan. Tetap menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan pun akan tetap diam di dalam kita. Apakah adik-adik mau Tuhan diam di dalam kita? Amin, semua pasti mau. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Karena kita adalah ciptaan Tuhan. Nah, tugas kita lagi adalah melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Karena tubuh kita ini adalah bait Allah, ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk merawat tubuh kita. Yang pertama, makan makanan sehat dan olahraga. Berpakaian yang sopan dan jaga kebersihan tubuh. Jauhi aktivitas yang berbahaya atau yang membahayakan tubuh kita. Dan masih banyak lagi. Adik-adik, tadi judul kita tubuhmu adalah bait Allah, maksudnya ialah karena di dalam kita Allah berdiam, Allah telah menciptakan kita dan kita adalah miliknya. Kita harus menggunakan tubuh kita ini untuk memuliakan Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, kalau kita sudah merawat tubuh kita ini, sudah merawat bait Allah ini, sudah menghilangkan semua sifat-sifat jelek kita ini, yang akan kita dapat ialah sukacita, damai, diberkati Tuhan. Dan Tuhan ada dalam kita selalu menjaga dan menyertai kita. Menjauhkan kita dari mara bahaya yang ingin mengancam kita. Dan
hati Tuhan pun disenangkan. Puji Tuhan, adik-adik, firman Tuhan kita pada hari ini semoga adik-adik terberkati. Semoga kita terus menjaga tubuh kita ini, karena tubuh kita ini adalah milik Tuhan, adalah baiknya Tuhan, maka kita harus tetap menjaganya. Nah, sebelum kita akhiri, kita akan menyanyikan satu lagu, Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Semua tahu kan? Pasti dong. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Sekali lagi ya, lebih semangat. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di mana? Di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Puji Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Nanti teman kita yang akan berdoa. Teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang waktunya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Ajar kami bisa memuliakan Tuhan dengan hidup kami. Karena hidup kami adalah bait Allah. Ajar kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Berkati kakak serta yang sudah bercerita firman Tuhan. Kami mau berdoa biar corona cepat berlalu dari dunia ini. Kami ucapkan doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Halo adik-adik semua, selamat hari Minggu. Nah, minggu ini kita akan melakukan kegiatan kreativitas. Sudah siap? Untuk adik-adik kelas Lewi Yehuda Ruben, kegiatannya adalah mencari kata dari huruf acak yang sudah diberikan kakak-kakak kelas sekolah minggu. Kemudian ditulis nama dan difotokan, dikirimkan ke guru kelas masing-masing. Kemudian untuk kelas Benyamin dan Yusuf, kegiatannya adalah mewarnai bocah milenial. Caranya itu kupas, tempel foil, gosok dengan stick. Wow, nanti kalian lihat deh, kayak begini caranya. Tuh, dilepaskan dulu stikernya, kemudian ditempelkan kertas warnanya, kemudian digosok dengan stick dan nanti warnanya itu nempel seperti ini adik-adik. Jadi deh, lalu difotokan, dikirim ke WA guru kelas masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.